Ada guru PAUD semuanya, oke. Baik, karena itu kita akan sama-sama bercerita tentang aktivitas kita sehari-hari. Ya tentunya yang berhubungan dengan kegiatan mengajar atau fasilitasi kegiatan bermain. Bapak Ibu ada pepatah bilang tak kenal maka saya. Oke, tak kenal maka kita kenalan dulu dong ya. Nama lengkap saya adalah Suharman. Bapak Ibu bisa panggil Pak Harman, bisa panggil Pak Suham. Ya, yuk, budak-budak semuanya kita kenalan, tapi kayaknya belum semangat ya. Kalau belum semangat, saya pingin dulu dong lihat semangatnya budak-budak Papua ya. Kalau saya bilang budak Papua, bilang siap, bisa nggak? Bisa. Saya, budak PAUD Papua. Siap. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana? Ini. Yang mana? Yang ini. Di mana? Di sini. Tunjukkan. Iya, oke. Sudah semangat belum? Sudah ya. Nanti kita mendaring-daringnya nanti. Sekarang coba mari sama-sama kita berbagi, bercerita. Tentunya itu semuanya kita awali dari diri kita sendiri dulu. Oke, lanjut Pak John, tolong. Pertama adalah tolong ceritakan sebenarnya untuk apa kita mengajar. Untuk apa kita memfasilitasi kegiatan main anak-anak di kelas kita. Nah, baik yang ada di kelompok A maupun yang di kelompok B. Tapi sebelumnya saya mau ingin dengar dulu deh, ingin meriahnya nih. Yang masih kurikulum 2013 tepuk tangan sekali. Oke. Yang sudah menggunakan kurikulum Merdeka tepuk tangan sekali. Oke, berarti sudah ada yang kurikulum 2013, ada yang kurikulum Merdeka ya. Yang kurikulum Merdeka apa? Mandiri belajar, mandiri berbagi atau mandiri berubah? Mandiri belajar, mandiri berubah atau mandiri berbagi? Mandiri belajar. Semuanya mandiri belajar? Yang kurikulum Merdeka ini semuanya mandiri belajar? Gak ada yang mandiri berubah? Ada yang mandiri berubah? Belum? Oke, luar biasa. Berarti sekarang kita akan sama-sama berdiskusi tentang K13 dan juga kurikulum Merdeka, namun mandiri belajar. Otomatis kurikulum yang digunakan masih kurikulum K13. Oke, luar biasa. Sekarang saya ingin dengar di sini dong. Untuk apa kita mengajar? Kenapa kita mau mengajar di kelas kita, di satuan PAUD kita? Tadi Bunda ini sudah, sekarang Bunda yang mana? Coba silakan, siapa yang mau bercerita di meja ini? Oh, itu meja sana belum ya? Tapi meja sini dulu, silakan. Ayo, kenapa sih kita mengajar? Untuk apa kita mengajar? Apakah karena disuruh suami? Nah, gitu. Coba, ayo Bu. Apa? Kenapa kita mau mengajar? Untuk apa kita mengajar? Kita mengajar karena itu merupakan profesi kita sebagai seorang guru. Jadi kita harus mengajar. Dan mengajar juga merupakan suatu hal yang kita ajarkan kepada anak didik untuk mengetahui perkembangan setiap anak didik kita, baik sosial emosi, perkembangan anak, kognitif, dan semua aspek perkembangan baik secara jasmani bahkan rohaninya. Mungkin itu pendapat saya di sementara. Terima kasih. Kenapa sampai kita harus mengetahui atau ya mengetahui tingkat perkembangannya sesuai dengan aspek perkembangannya? Kenapa? Untuk kita mengetahui aspek perkembangan dari setiap anak didik itu sangat penting. Karena apa yang kita ajarkan, kita harus tahu sejauh mana perkembangan anak itu. Kalau kita hanya mengajar saja kita tidak mengetahui perkembangan, berarti kita bisa dikatakan bahwa kita belum mampu di dalam hal mengajar kepada anak didik. Mungkin dari saya sementara seperti itu. Ada lagi yang mau ditambahkan dari meja sini? Tujuan mengajar apa? Tujuan kita mengajar apa? Tujuan kita mengajar untuk memperoleh hasil peserta didik yang lebih baik lagi dengan apa yang kita ajarkan kepada setiap anak didik sesuai dengan
yang lebih baik seperti apa? Hasil yang lebih baik oleh anak-anak seperti apa? Untuk hasil yang lebih baik supaya kita memperkenalkan anak didik di dalam memperkenalkan berbagai macam bentuk, berbagai macam bentuk, warna dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu. Mungkin begitu jawaban saya, karena saya kepala sekolah, karena hampir 10 tahun saya tidak pernah berhadapan dengan anak murid seperti itu. Iya. Iya, itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Oke Bunda ya, jadi silakan mari sama-sama kita refleksi dulu nih. Tentunya kita di sini tentunya ya karena kita ingin memperbaiki kualitas fasilitasi kegiatan kita di kelas masing-masing. Oleh karena itu kita harus bercerita dong. Sebenarnya kita selama ini nih mau mengajar ngapain dulu gitu ya. Silakan ya Bunda. Nah, kenapa sampai untuk apa kita mengajar? Ada yang silakan. Silakan. Kita mengajar untuk menggali potensi dari anak tersebut. Ya, kita mengenal karakter, ya, perkembangan anak di tempat didik kita masing-masing. Demikian Pak. Oke, menggali potensi, menggali karakter. Oke, mungkin dari meja sini silakan perwakilan ada mau refleksi. Oke Ibu, Bunda silakan. Iya baik. Untuk apa kita mengajar? Kalau menurut saya mengajar karena saya peduli. Peduli. Ya, saya peduli. Meskipun saya bukan dari latar belakang pendidikan, saya bukan dari PG PAUD, tapi saya peduli untuk membagikan atau menyampaikan, mengajarkan kepada anak-anak didik apa yang saya ketahui, apa yang saya pahami dengan mengacu pada proses pembelajaran seperti tema-tema yang sudah ada. Tinggal bagaimana kita guru lebih mendalami itu lewat pelatihan atau pendampingan seperti kegiatan saat ini, supaya apa yang kita sampaikan kepada anak didik kita bisa maksimal dengan baik. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, pada intinya bunda-bunda semuanya ya. Ini 3 dulu ya, nanti saya ada beberapa pertanyaan dengan tidak rangkum sekaligus. Bisa minta tolong Pak John untuk di next dulu. Oke. Tentunya tadi bunda-bunda sudah mau punya rencana ya, setidaknya di dalam mengajar ada tujuan kan? Tentunya tujuannya ada bukan? Tujuannya tadi ada yang kayak gini, mengenalkan bentuk-bentuk, ini ada membentuk karakter perilaku kan? Kalau bentuk-bentuk ya berarti di kompetensi berapa? Apa sudah pernah tahu kalau biasa kan sudah semua sudah terindikasi belum? Sudah ya? Oke, kalau di akreditasi ketika KPA di standar 3 tentunya ada RPPH juga kan ya, atau di standarisi bahkan. Standarisi ada muatan pembelajaran juga. Umpamanya kali ini berarti ini kan terkait dengan KD pengetahuan dan keterampilan. Bentuk kayak KD spiritual, sosial. Pada intinya KI KI-nya, kompetensi intinya. Nanti kalau KD-nya lebih banyak lagi. Tapi pada intinya tujuan kita ada sebuah pemenuhan kompetensi dari anak-anak, betul bukan? Dan yang paling penting adalah agar mereka siap ke jenjang selanjutnya, betul nggak? Betul ya? Jadi untuk apa kita mengajar? Tentunya mempersiapkan anak-anak kita untuk siap secara mental, secara pengetahuan ke jenjang selanjutnya. Oke. Sekarang saya ingin dengar, dan ini sudah dari sini, bagaimana perencanaan pembelajaran selama ini yang sudah dilakukan? Bagaimana perencanaan pembelajaran yang sudah kita susun? Silakan, ada yang mau bercerita? Ayo Bunda, siapa? Hingga baru-baru nama atau susun sendiri kah? Ataukah ada bahas di gugus kah? Seperti apa? Iya, kalau kita di Kabupaten Sarni, kita biasanya bahasnya langsung di gugus. Gugus. Iya, buatnya di gugus, baru dibagikan ke sekolah-sekolah. Oke, jadi sudah semuanya kesepakatan gugus? Iya. Oke. Efektif tidak?
Kurang efektif, kenapa? Karena masing-masing lembaga punya pembelajarannya tuh masing. Kalau saya punya pembelajarannya tidak sama dengan yang disusun di gugus, karena saya tahu di gugus itu ada petajuknya. Ya. Jadi seperti itu. Oke. Jadi apa yang dilakukan ketika sudah mengetahui tidak efektif? Saya akan merubah apa isi dari RPPH, menyesuaikan dengan pembelajaran yang ada di lembaga saya. RPPH-nya tulis tangan atau ketik? Saya tulis tangan. Tulis tangan. Berapa kali menyusun RPPH? Saya setiap pulang, anak-anak sudah pulang, kami para bunda duduk lagi untuk susun RPPH. Wah, luar biasa. Aplaus dong. Mungkin teman belajar kita ini ya, teman belajar kita yang bisa sudah berbagi setiap pulang ada kesempatannya untuk menyusun RPPH. Luar biasa juga ya. Wah, aplaus. Oke, terima kasih dari kelompok ini. Coba kelompok yang 1, 2 yang di belakang lagi, Pak. Ayo Bapak, ayo bunda-bunda coba berbagi pengalamannya. Seperti apa sih perencanaan pembelajaran kita ini yang sudah selama ini kita lakukan? Dan ini kita jujur saja boleh ya? Boleh kita jujur saja apakah ini semata-mata kalau pas ada saat mau supervisi kah? Atau ada yang mau datang berkunjung kah? Baru benar-benar kita siapkan kah? Ataukah memang ini kita gunakan gitu? Silakan. Iya, baik. Kalau di sekolah kami GKI Petrus Baena berada di daerah kampung, jadi kami menyesuaikan dengan karakteristik daerah sekolah tersebut, sehingga kami dengan guru sepakat bahwa kami akan mencari tema topik sesuai dengan keadaan anak-anak di lingkungan sekitar. Setelah kami tentukan tema, kami akan membuat perencanaan belajar. Perencanaan belajar selesai, kami akan masuk di tiap-tiap guru membuat modul ajarnya, ada RPPH, RPPN, dan masuk dalam pembelajaran inti. Ya, awalnya pembiasaan, terus masuk ke pelajaran inti, terus cek perkembangan anak-anak dan selesai. Apakah berapa RPPH-nya disusun berapa kali? Kami setiap pulang sekolah, ibu guru-guru mereka susun dan mereka silakan kami sama-sama lihat, oh ini bisa layak dipanggil anak-anak sesuai dengan keadaan komisi sekolah kami. Oke. Setiap pulang sekolah ini ya. Tema-temanya seperti apa yang dibuat, yang disepakati dengan guru-gurunya? Iya, ada tema kami ambil, ada salah satu tentang kamu saudara, kita bersaudara, karena di sekolah kami itu bukan anak Papua saja, tidak bercampur, jadi itu yang selalu kami ambil, lebih kami tekankan ke anak-anak bahwa kita perbedaan di antara kami, suku ini, agama ini, itu yang kami pakai. Kebetulan di daerah kami mengajar itu ada budaya di situ yang daerah seni, sehingga kami masuk ada dengan seni-seni, diajarkan tarian, budaya yang ada, misalnya mungkin papeda, alat-alatnya dikasih apa-apa, itu kami ajarkan. Tema kita nomor saudara berapa butuh berapa lama untuk menuntaskannya? Kami bisa 3 minggu. 3 minggu untuk tema kita nomor saudara. Iya. Wah, luar biasa, keren. Nah, nanti tinggal bagi-bagi ya ke teman-temannya ini kan, berarti sudah pada intinya Bapak Ibu, bunda-bunda semuanya sudah mempraktekkan ini ya, tinggal nanti kita sama-sama berdiskusi lebih jauh lagi. Oke, beri aplaus dong. Nah, selanjutnya pertanyaan yang ketiga. Ada pertanyaan ketiga mungkin kelompok yang di sini. Silakan Pak John, minta tolong. Nah, bagaimana kita belajar apa yang sudah dibaca? Nah, selama ini kita sudah menyusun banyak tentang perencanaan pembelajaran untuk anak usia dini. Mulai dari program semester, rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan, juga rencana pelaksanaan pembelajaran harian. Sebenarnya untuk membantu kita semuanya kan kita perlu meningkatkan pengetahuan kita, betul nggak? Nah, salah satunya yang melalui membaca. Ada nggak yang sudah dibaca dari kelompok ini yang terkait dengan yang sebelum-sebelumnya kita praktekkan? Ayo silakan berbagi pengalamannya, berbagi cerita. Kalau belum aja nggak apa-apa. Silakan. Ini Bunda dari mana, mohon maaf? Kabupaten Kota Jayapura. Bunda? Biar. Sarmi.
Kota Jayapura juga Bunda? Bunda? Kero. Nah, boleh kita berbagi nih. Tapi sudah pernah susun RPPM, Prosen, RPPM, RPPH sudah susun kan? Sudah susun. Oke. Selama menyusunnya, apa yang meyakinkan kita kalau itu benar? Bukan benar, sorry maaf. Itu sesuai dengan kebutuhan dari peserta didik. Apa yang membuat kita yakin kalau yang kita susun itu sesuai dengan kebutuhan dari peserta didik, kebutuhan dari anak-anak. Apa? Coba ada yang mau bercerita? Apakah atau mungkin kalau karena memang sudah disepakati dibungkus nih, kita tinggal pakai saja. Atau kan ini dari teman ini kasih kita tinggal pakai saja. Atau ini jangan sampai ada juga yang buku-buku perencanaan mungkin kita tinggal pakai. Coba ada cerita dong. Ataukah itu sudah dari yang sebelum-sebelumnya? Silakan. Iya, baik, terima kasih. Bagaimana kita belajar? Kita buat perencanaan untuk pembelajaran. Sebelumnya kita harus membaca buku panduan saya. Iya, buku panduan tentang bagaimana belajar supaya kita sudah mengetahui struktur atau struktur kurikulum dalam membuat perencanaan pembuatan Prosen, RPPM sampai RPPH. Iya. Panduan apa yang bisa dibaca? Panduannya tentang bagaimana kita membuat perencanaan pembelajaran. Dari yang tadi sudah saya sampaikan, sampai pada RPPH, langkah-langkah dari RPPH seperti apa, dan juga RPPM dan Prosen. Covernya seperti apa panduannya? Panduannya sampai penilaian juga Bapak. Oh, sampai penilaian. Ada berapa juga? Bukan dari sorry. Itu yang Ibu baca, yang Bunda baca itu yang mana? Panduan yang mana? Yang tahun berapa diterbitkan? Itu kita ikut dikasih dari SKB. Oh, dari dikasih SKB. Dari Bunda dari BIAK ya? Iya. Yang ada 10 itu ya? Yang ada tahun 2018? Iya. Yang panduannya ada 10? Iya. Sampai terakhir yang panduan ke 10 penilaian? Iya. Oke, berarti sudah pernah baca? Iya. Sudah pernah baca ya? Iya. Oke, luar biasa. Nanti tinggal berbagi ceritanya dengan teman-teman semuanya. Ayo beri aplaus semua dong, Bapak Ibu, Bunda-bunda semuanya. Oke, saya setuju ya. Ada semua bagaimana? Benar nggak? Sudah ada yang membaca? Kalau dulu kan kita masih ke-13, mulai dari tahun 2015, 2015 ada, 2018 ada yang baru. Semuanya sudah buka-buka itu kan tidak, yang 10 panduan itu? Atau cuma di belakang saja? Oke, gini aja deh. Yang sudah membaca panduan atau 10 panduan itu diantaranya tepuk tangan 1 kali. Wah, serius ini 1 saja? Saya ulang lagi nih. Yang sudah membaca panduan-panduan terkait dengan K13 tepuk tangan 1 kali. 1, 2, 3. Oke, nggak masalah. Oke, nggak masalah. Ini bagian daripada refleksi. Kalau itu refleksi itu harus kayak begini. Ibarat kita bercermin dan benar-benar kita harus jujur di depan cermin. Tidak mungkin cermin dibilang ini ada jerawat tuh tutup-tutup. Ya, cermin kok tipu-tipu saja. Tidak dong. Oke, ini tidak apa-apa. Bukan berarti kita refleksi kita untuk mundur, tapi tentunya kita untuk maju. Oke, sebelumnya silakan Pak Jun kita tolong lanjutkan. Nah, Bapak dan Ibu, mudah-mudahan semuanya. Bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas hidup kita atau kualitas mengajar kita? Tentunya di dalam hidup perlu memiliki tujuan, terutama untuk belajar. Belajar pun perlu memiliki tujuan belajar. Ketika kita sehari-hari mempraktekkan, memfasilitasi kegiatan main di kelas, tentunya pun kita juga harus belajar. Karena kita ingin anak-anak kita menjadi pembelajar sepanjang hayat. Ketika kita mengira anak pembelajar sepanjang hayat, tentunya kita juga menjadi pembelajar sepanjang hayat. Dan untuk belajar itu seharusnya sebenarnya tidak perlu harus menunggu adanya pelatihan-pelatihan, baru di situ kita belajar. Dan berbagai macam cara pun kita bisa belajar. Ini contoh di belakang ada namanya Fania. Fania ini adalah salah satu karyawan Indomaret yang viral saat ini. Kenapa dia bisa viral?
karena dia bisa fasih. Apa yang fasih? Dia bisa lancar berbahasa Jepang. Dia bisa berkomunikasi dengan bahasa Jepang tanpa mengikuti perkuliahan, karena waktu itu dia mau ikut kuliah jurusan bahasa Jepang ditolak, kursus pun dia tidak mampu. Bukan berarti dia mundur gitu, karena memang dia ingin menguasai bahasa Jepang. Itu adalah tujuannya, sehingga dia belajar bahasa Jepang dengan caranya sendiri. Apa caranya dia? Caranya dia adalah menonton video anime, menonton video-video kartun itu yang bahasa Jepang. Itu cara dia belajar untuk menguasai bahasa Jepang. Begitu saja, dia selalu, dan yang terakhir adalah dia refleksi. Dia berlatih, dia praktik di depan cermin. Nah, dia praktik di depan cermin, apakah dia lancar juga? Apakah dia lancar berbahasa Jepangnya? Di situ dia refleksi, dia selalu refleksi. Dia merasa dia mencoba berdiskusi, berkomunikasi dengan teman-teman lainnya yang menguasai bahasa Jepang, mahasiswa yang memang kuliah di bahasa Jepang. Lalu dia, kayaknya saya belum cocok ini mas, kayaknya saya masih belum lancar, saya belum lancar berbahasa Jepang. Selalu ada refleksi. Nah itu. Ada satu contoh lagi, Arfian. Arfian seorang lulusan SMK, pendiri dari BTEX Engineering. Jadi dia menciptakan atau membuat produk-produk 3 dimensi, ratusan produk 3 dimensi yang dibeli oleh perusahaan luar negeri, gitu ya, sampai ratusan, sampai 300-an. Padahal dia cuma lulusan SMK. Kenapa? Karena dia punya kemauan belajar. Dia memang di dalam belajar ada tujuannya. Di dalam belajar ada tujuannya. Jadi tidak hanya semata-mata belajar, tapi dia tahu tujuan dari dia belajar adalah ini. Nah, ketika kita sehari-hari memfasilitasi kegiatan main, itu sebenarnya adalah bagian daripada belajar. Apa tujuan kita sebenarnya perlu kita juga sama-sama pikirkan, biar kita fokus, gitu ya bunda. Itu contoh Alfian. Saya kasih contoh, jangan jauh-jauh. Mungkin mudah-mudah sering dengar konsep Merdeka Belajar beberapa tahun ini. Sudah 2 tahun bukan? Sudah 2 tahun sering mendengar istilah Merdeka Belajar. Apa itu Merdeka Belajar? Merdeka Belajar adalah seseorang bagaimana pertama-tama adalah menentukan tujuan belajarnya terlebih dahulu. Setelah dia tahu tujuan belajarnya, maka dia akan cari cara apapun, belajar dengan cara apapun untuk mencapai tujuan. Kalau contoh Fania, contoh Alfian terlalu jauh, saya kasih contoh dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu memasak. Contohnya bikin kue. Mungkin sebelumnya kita tidak bisa bikin kue, betul nggak? Betul kan? Cuma karena kita punya kemauan, cuma karena memang itu kita jadikan tujuan. Oh, saya harus bisa bikin kue. Apakah kita ikut kursus? Belum tentu kan? Apakah kita ikut pelatihan? Belum tentu bukan? Nah, tapi bisa jadi dengan bertanya, dengan baca buku, lihat di YouTube, dan lain sebagainya, sehingga kita bisa bikin kue. Kenapa? Karena memang itu jadikan tujuan kita. Oleh karena itu, mari sama-sama. Makanya pertanyaan refleksi pertama adalah untuk apa kita mengajar? Kita harus punya tujuan nih. Tujuan kita kemana nih? Karena dengan tujuan itu akan membantu kita untuk sama-sama refleksi. Apakah selama ini kita sudah sampai kepada tujuan atau belum? Apakah semakin jauh atau semakin dekat? Nah, ini yang perlu sama-sama kita pikirkan. Contoh yang jauh juga macam belajar bawa motor. Mungkin sebelumnya kita tidak bisa bawa motor, namun karena kita saya ingin bawa motor, saya harus bisa bawa motor. Akhirnya apa? Akhirnya belajar dengan cara apapun. Tidak perlu tunggu pelatihan, tunggu kursus, tunggu apapun. Kita pasti akan memikirkan diri kita sendiri bagaimana caranya kita belajar untuk mencapai tujuan. Itu adalah namanya Merdeka Belajar. Dan yang terakhir adalah refleksi. Apakah kita sudah semakin dekat dengan tujuan kita, ataukah semakin menjauh tujuan kita dari proses belajar yang kita lakukan? Oke, bunda-bunda semuanya siap ya? Oke? Siap untuk belajar? Siap, oke. Jadi semua itu bisa karena memiliki tujuan belajar, bunda. Kita tidak mungkin selama ini bagaimana sih perencanaan program semester itu seperti apa, lalu juga rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan seperti apa, RPPH seperti apa. Kita harus fokus, itu memang kita harus kuasai, dan kita sendiri yang menentukan itu. Bagaimana sih caranya kita menguasai itu?
Tentunya kita ingin setiap sesuatu yang kita butuhkan, yang kita inginkan cepat terwujud, betul nggak? Betul kan? Kalau kita sudah ingin ini, paling bagus itu kalau itu sudah cepat terrealisasi, betul tidak? Nah, oleh karena itu sama seperti dengan begini. Apa sih ketika kita mengajar? Oh, kita perlu belajar tentang apa? Kita harus punya tujuan-tujuan, atau istilah bahasa kerennya itu namanya refleksi kompetensi. Jadi kita harus tahu dulu nih, oh ternyata sekarang saya harus butuh kompetensi ini. Oh, kompetensi tentang perencanaan. Untuk mengetahui kompetensi perencanaan apa saja yang perlu saya lakukan nih? Saya belajar di mana? Ada platform Merdeka Mengajar, ada berbagai macam cara, ada komunitas belajar dan lain sebagainya. Jadi mari sama-sama. Bahkan ada buku-buku panduan dan lain sebagainya. Oke, bunda-bunda semuanya ya. Oke, ini masih pengantar saja kita refleksi. Jadi pada intinya semua sebenarnya bisa, tergantung sekarang yang kita jadikan tujuan kita. Saya yakin pelatihan ini pun sangat singkat, apalagi cuma 2 jam saja mungkin kita bahas sama-sama kita diskusikan tentang perencanaan pembelajaran umpamanya. Nah, saya belum bisa meyakini apakah benar-benar itu bisa sampai sepenuhnya, sepanjang memang kita tidak jadikan ini sebagai tujuan. Jangan jadikan ini hanya sebagai tujuan dari penyelenggara kegiatan. Jangan jadikan, saya baca di panduan, tujuan kegiatannya adalah peserta dapat memahami perencanaan pembelajaran, peserta dapat memahami proses-proses dasar program dan sebagainya. Itu akan percuma kalau itu hanya menjadi tujuan dari penyelenggara kegiatan, tapi tidak menjadi tujuan kita bersama. Nah gitu ya. Dengan itu menjadikan tujuan kita bersama, otomatis kita akan sama-sama belajar. Setelah dari sini kita akan terus belajar, gitu ya, Bun. Terutama nanti di sini kan ada tugas mandirinya lagi. Oke, kita lanjut Pak Jun. Nah, di sini bunda-bunda, saya selalu bertanya, selalu berkeliling tanya tentang guru-guru apa tujuan dia mengajar. Tentunya semuanya orientasinya kepada anak-anaknya, agar anak-anaknya bisa berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, komunikatif, atau memiliki pemahaman literasi dan lain sebagainya. Mustahil akan ada perubahan kalau kita tidak berubah cara mengajar kita. Sampai kapanpun tidak akan ada perubahan kalau kita tidak berubah cara mengajar kita. Mulai dari perencanaan, fasilitasi kegiatan main, asesmen atau penilaian, tidak akan ada perubahan. Kenapa tidak ada perubahan ya? Karena kita tidak merubah cara fasilitasi kegiatan kita. Mustahil akan ada perubahan. Sekarang kalau begitu adalah kita mulai dari diri kita sendiri, terutama dengan aktivitas literasi, membaca. Kita ingin anak-anak kita memiliki literasi yang tinggi. Kita sendiri enggan bawa buku ketika mengajar umpamanya. Kita enggan menunjukkan anak-anak kalau kita juga suka buku, suka membaca. Nah, seperti itu. Bagaimana Papua bisa maju? Sementara kita sendiri tidak bisa selalu Papua literasinya rendah. Kenapa? Karena keteladanan kebiasaan kita masih kurang. Sebaiknya guru-guru juga yang harus tunjukkan kecintaannya terhadap buku-buku, gitu ya. Mau dibaca tidak, minimal kasih tunjuk ke anak-anak. Wah, saya juga suka baca, gitu boda. Oke semuanya ya. Jadi pada intinya sekarang di sini mari kita sama-sama nih tanamkan nih. Mustahil ada perubahan di kelas kita kalau kita sendiri yang tidak berubah. Berubah cara mengajar kita, berubah cara belajar kita. Kalau kita akan menunggu pelatihan-pelatihan, ya ini akan tergantung sesuai dengan ketersediaan sumber daya anggaran, sumber daya manusia dan lain sebagainya. Sementara sekarang kesempatan untuk belajar semakin terbuka. Oke, kita lanjut. Oke, masih ada waktu. Aduh, kebanyakannya. Oke, sedikit lagi nih, karena ini pengantarnya saya mau bermain sedikit. Oke, benar-benar semuanya bisa berdiri nggak? Bisa berdiri. Nah, itu bisa lihat binatang. Binatang apa? Burung. Itu binatang apa? Udara. Ikan. Binatang. Ayo, oke. Sekarang adalah permainannya adalah kita akan sama-sama bermain dengan menyebutkan binatang-binatang yang baik air ataupun udara. Dan ini saya yang akan berkeliling dan saya akan kasih tunjuk begini ya. Umpamanya saya bilang air, udara, air. Umpamanya saya bilang air, ibu langsung menyebutkan binatang yang ada di air, ikan, ya kan? Air, udara, air. Ikan, kayak gitu ya. Oke, bisa? Oke, saya sekarang jalan-jalan. Air, udara. Burung. Udara, air. Ikan. Paus. Nah, ini
sebenarnya udah berulang ya, burung, air, sebenarnya itu hukuman itu. Kalau burung sama air kan sudah ulang gitu. Harusnya binatang yang lain ya. Binatang yang lain lagi, masa cuma binatang air, binatang udara cuma burung, ikan puri, ikan ekor puri, ikan wah. Burung lagi, burung jerawasi, burung merpati lah. Oke ya, udara, air, air. Ikan. Udara, air, udara. Capung. Capung. Udara, air, udara. Kupu-kupu. Udara, air, air. Buaya. Wah, buaya bisa. Udara, air, udara, air. Cumi-cumi. Oke, teman-teman buat kita semua yang bisa. Oke, silakan dulu. Oke, ada satu saja yang menyampaikan apa makna dari permainan ini? Ada satu nggak yang menyampaikan apa permainan dari makna ini? Apa makna dari permainan ini? Fokus. Ada lagi nggak? Bermain tebak-tebakan. Oke, kita lanjut Pak. Pak Jan sudah tolong. Nah, lanjut. Nah, jadi bunda-bunda semuanya, sesuatu yang spontan atau tiba-tiba itu biasanya kurang maksimal. Bayangkan, ketika kita mau memfasilitasi kegiatan main tanpa perencanaan, tanpa apa yang akan kita pikirkan, apa yang akan kita lakukan, bisa-bisa kurang maksimal. Bisa-bisa kita mengulang-ulang lagi tuh. Ikan air, ikan burung, itu aja. Tiap hari nyanyi lagi. Atau bahkan sampai ada yang menebalkan huruf dan lain sebagainya. Itu kegiatan-kegiatan yang berulang. Kenapa? Karena itu secara spontan. Atau ada ada di nanti tiba-tiba apalagi. Nah, itulah pentingnya kita menghindari spontanitas di dalam memfasilitasi kegiatan main. Sehingga pentingnya perencanaan pembelajaran anak usia dini. Nah, gitu ya. Demikian juga dengan kegiatan bermain secara spontan yang tanpa perencanaan, gitu ya. Itulah maknanya kayak tadi itu. Bisa, semoga kita bisa pahami sama-sama. Kita perlu sediakan nih ketika memfasilitasi kegiatan main, apa tujuannya tuh? Kompetensi dasar apa? Nah, coba minta tolong Pak John, kita lanjutkan. Nah, Bapak dan Ibu, lanjut aja ya. Ini teori, Bapak Ibu bisa baca sendiri di panduan ya. Sebenarnya ada di kelas dasar ini ada modul 5 tentang perencanaan pembelajaran anak usia dini. Pada intinya di dalam tahapan perencanaan itu ada aktivitas atau upaya rancangan, gitu ya. Namanya rancangan yaitu memproyeksikan apa yang akan dilakukan, gitu. Apa saja hal yang akan dilakukan. Nah, itu bagian daripada rancangan. Lalu fasilitasi anak, gitu ya. Di sini kita bisa lihat, sebenarnya sana juga kelompok ini ya, masih satu kelompok ya. Sorry. Fasilitasi anak. Nah, dan juga pembelajaran. Itu ada 3 poin penting di dalam perencanaan pembelajaran anak usia dini. Apa rancangannya? Seperti apa nanti fasilitasinya? Tentunya di dalam kegiatan bermain ya, atau pembelajaran yang dihubungkan dengan karakteristik dari peserta didik ya, baik sosial, usia, tingkat pencapaian tingkat perkembangan gitu ya, dan lain sebagainya, sosial, budaya, semuanya dihubungkan dengan peserta didik, anak-anak usia didik. Karakteristik ada usia, sosial, budaya, lalu juga kebutuhan individualnya dari anak-anak. Itu semuanya kita pikirkan di dalam perencanaan pembelajaran anak usia dini. Intinya ada 3 kata kunci, itu adalah rancangan, lalu seperti apa fasilitasinya di dalam kegiatan bermain. Oke, lanjut. Nah, tadi sudah banyak sebenarnya ya. Pada intinya adalah kalau saya sampaikan urgensinya seperti apa? Ya, urgensi perencanaan itu kayak tadi kita bermain tadi sebenarnya, menghindari spontanitas. Atau kita bisa lihat di sini berbagai macam urgensi dari penyusunan perencanaan pembelajaran. Nah, pertama adalah tentunya dikatakan sebagai acuan guru di dalam melaksanakan pembelajaran.
atau memfasilitasi kegiatan main. Nah, kita harus punya dasar apa yang akan kita lakukan, karena tentunya kita di sini membutuhkan sebuah peningkatan dari hari ke hari, peningkatan kualitas mengajar atau kualitas fasilitasi kegiatan main dari hari ke hari. Oleh karena itu tentu kita punya acuan yang dijadikan sebagai nanti kita refleksi, apakah saya mengajar ini sudah sesuai belum nih dengan apa yang direncanakan. Lalu juga mendukung keberhasilan dari pelaksanaan pembelajaran, tentu mengarahkan guru untuk menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Lalu juga mengarahkan guru untuk membangun sikap, pengetahuan dan keterampilan yang diharapkan dimiliki anak. Lalu juga sebagai lampiran lampiran apa kalau K13 RPP, RPPH, proses RPP, RPPH, KTSP dokumen berapa? KTSP dokumen? KTSP dokumen 2. Oke, nggak apa-apa. Ini karena ranahnya bukan ranahnya kepala sekolah ya, ranahnya guru, jadi mungkin. Dan pada intinya di sini adalah ketika kita menyiapkan perencanaan program semester, lalu juga perencanaan pembelajaran mingguan dan juga harian, tentunya itu di dalam K13 memenuhi dokumen 2 dari KTSP. Tapi pada intinya sebenarnya di luar dari situ yang kita lebih bagus itu administratif banget, tapi pada intinya perencanaan ini akan membantu kita biar tidak mengulangi kegiatan-kegiatan yang sama, biar kita punya lebih variasi lagi di dalam kegiatan main, biar punya gambaran tentang media apa yang dibutuhkan, peralatan apa yang dibutuhkan, bagaimana cara memfasilitasi kegiatan main dari kegiatan pembukaan, inti maupun penutup, kebiasaan-kebiasaan apa, keterangan apa yang perlu ditunjukkan. Nah, ini semuanya pentingnya dari perencanaan pembelajaran anak usia dini. Ada yang mau didiskusikan dari sini? Ada? Lanjut? Ada yang mau didiskusikan dulu sebelum masih tentang perencanaan saja dulu ini, belum kepada prosesnya, belum kepada RPPM-nya, belum kepada RPPH-nya. Lanjut? Oke, lanjut ya. Ini Bapak Ibu, kira-kira kompetensi inti dan kompetensi dasar sudah pernah dengar istilah itu? Ketika kita nyusun nih ya, sering tadi saya tanyakan, semuanya sudah menyusun proses RPP, RPPH, sudah. Meskipun ketika kita refleksi lagi, sudah berapa banyak yang baca 10 panduan. Nah itu, ternyata masih sedikit. Nah itu berarti seperti apa sih? Nah itu ini, makanya kita akan sama-sama lagi nih. Fungsi dari penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran adalah pencapaian kompetensi inti dan kompetensi dasar. Nah, oke, kompetensi itu apa? Kompetensi inti itu adalah lingkup kompetensi yang dicapai pada saat akhir layanan pendidikan anak usia dini. Nah, gitu ya. Ada 4 kompetensi inti. Apa saja? KI ada berapa? Nah, KI ada 4 ya. KI 1, KI 2, KI 3 dan KI 4. KI 1 berhubungan tentang spiritual, sosial, pengetahuan, keterampilan ya. Lalu juga kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah lingkup kompetensi yang akan dicapai pada kegiatan main, gitu ya. Pada proses kegiatan main dan dalam pemenuhan kompetensi inti. Nah, gitu. Terlalu ribet ya bahasa ini. Bahasa sederhananya seperti ini. Cuma contohnya agak lebih orang dewasa ya. Jadi apa tuh kompetensi inti? Kompetensi itu seperti halnya kita sebagai lembaga kursus yang ingin, atau gak usah lembaga kursus deh. Pada intinya adalah kita ingin seseorang yang bisa mengemudikan sebuah kendaraan, gitu ya. Seseorang mampu mengemudikan atau bahasa terlalu ini ya. Kemana? Nama apa saja? Ya, agama dan moral, sosial emosional, fisik motorik, kognitif, bahasa, seni. Oke. Itu adalah aspek perkembangan.
Dan ini semua masih berlaku sampai di terakhir di peraturan pemerintah nomor 4 tentang standar nasional pendidikan. Meskipun sudah dengar belum seni di apa? Bukan ditiadakan ya? Dimasukkan ke masing-masing gitu, masing-masing dari aspek perkembangan itu. Bukan ditiadakan, tetap ada seni gitu ya. Cuma dia built-in ya, dia terintegrasi gitu ya. Tapi pada ini sebenarnya nggak terlalu susah-susah gitu ya. Sebenarnya nggak terlalu susah tentang ini gitu. Jangan memikirkan hal yang rumit-rumit gitu. Ini sebenarnya nggak terlalu rumit. Oke, saya kembali lagi. Kita ingin seseorang mampu mengemudikan mobil atau seseorang mampu menyetir mobil. Untuk menyetir mobil, maka apa yang harus dikuasai? Pertama adalah terkait dengan fitur-fitur atau fitur-fitur perangkat dari kendaraan itu. Setirnya, remnya, koplingnya, speedometernya, dan lain sebagainya. Lalu juga terkait dengan rambu-rambu lalu lintas. Terkait juga dengan komunikasi komunikasi antar pengemudi. Nah itu, umpamanya ada 3 itu. Kalau kita bicara tentang 3 ini, itu gambaran daripada aspek atau elemen dari kompetensi itu, gitu ya. Dari aspek-aspek ini, maka ada kompetensi-kompetensi dasarnya lagi. Bagaimana? Contohnya untuk seseorang mampu menguasai rambu lintas, maka dia harus memahami mana tanda-tanda rambu lintas, lalu aturan-aturan ketika berada di zebra cross atau berada di lampu merah dan lain sebagainya. Itu adalah contoh atau analogi dari penjabaran kompetensi inti ke kompetensi dasar. Kenapa saya sampaikan ini? Jadi kalau kita hubungkan dengan kurikulum merdeka, karena ini sudah pasti ya, itu sudah pasti, tapi akan semakin mendekati, kita akan mengimplementasikan kurikulum merdeka. Kalau kita bicara kompetensi inti, maka itu bagian daripada capaian pembelajaran. Sedangkan kompetensi dasar tadi itu bagian daripada, itu seperti halnya tujuan pembelajaran, gitu ya. Dan jangan terlalu pusing, jangan terlalu sampai merasa, oh ini kok kita harus kurikulum baru lagi. Pada intinya kurikulum, setiap kurikulum itu adalah pencempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Ya oke ya Bapak Ibu ya. Jadi tentunya adalah kenapa ini fungsi dari perencanaan, tentunya kita mengarah kepada pemenuhan kompetensi dari peserta didik, baik dari akhir layanan maupun pada saat proses atau fasilitasi kegiatan main atau ini pencapaian kompetensi dasar dan kompetensi inti. Lalu juga tentunya biar kita bisa mengelola pembelajaran lebih bermakna, tidak hanya sebatas sebuah rutinitas. Ya karena saya sebagai guru PAUD, jadi ini saya lakukan nih, ada pembiasaan dan lain sebagainya. Tapi apa maknanya bagi peserta didik? Maknanya bagi anak-anak itu seperti apa? Lalu penyiapan alat dan bahan, tentunya dengan kita punya gambaran tentang apa yang akan dilakukan berdasarkan tujuan. Nah, berdasarkan dari tujuan atau kompetensi apa yang akan kita stimulasi, kompetensi apa yang kita ingin teramati oleh anak-anak. Tentunya kita akan kayaknya pakai media ini boleh nih, oh pakai alat ini boleh nih, pakai bahan ini boleh nih, kayak begitu. Contohnya kayak tadi itu, bagaimana mengenalkan bentuk-bentuk geometri, ya, baik 3 dimensi maupun 2 dimensi. Oh bisa jadi saja, oh ternyata lebih banyak di sekolah saya itu barang-barang bekas, ada kartus-kartus bekas, ada kaleng-kaleng bekas yang bentuk tabung. Nah, gitu. Jadi kita bisa akan memikirkan alat-alat dan bahan yang berada di lingkungan sekitar. Lalu juga membangun sikap pengetahuan dan keterampilan. Ini dari urgensi dari perencanaan. Tentunya perasaan terlalu teoritis ya, benda-benda semuanya. Tapi setidaknya saya sampaikan, biar kita sama-sama pahami bahwa perangkat perencanaan pembelajaran itu benar-benar perlu kita jadikan sebagai rujukan di dalam fasilitasi kegiatan main, karena tujuannya ini. Tujuan utamanya tentunya adalah, jadi bukan ketika apa tujuan kita mengajar itu bukan karena kita sebagai guru, ya karena saya harus begini-begini, tapi orientasinya kepada peserta didik. Kompetensi-kompetensi apa saja sih yang perlu kita stimulasi di dalam 1 tahun atau di dalam 1 semester? Nah itu. Lanjut. Nah ini Bapak Ibu, bunda-bunda semuanya, rambu-rambu dari penyusunan perencanaan pembelajaran. Tentunya kita akan perlu memahami tentang standar tingkat pencapaian perkembangan anak. Standar tingkat pencapaian perkembangan anak ada di Permendikbud berapa? Ayo, yang masih ke-13.
Standar tingkat pencapaian perkembangan anak ada di Permendikbud berapa? 137 atau 146? Ya, 137 ya? Atau 146? Atau 164? 173? 371? Berapa? Ayo, tegas. Ayo, berani dong. Nah, kalau kita ingin anak-anak kita berani mengemukakan pendapat, harus dong guru-guru PAUD juga berani mengemukakan pendapat. Nomor berapa? Standar tingkat pencapaian perkembangan anak yang selama ini kita gunakan? Permendikbudristek nomor 137 ya, tentang standar nasional pendidikan anak usia dini. Nanti kita sama-sama diskusi tentang itu. Memahami standar tingkat pencapaian perkembangan anak sebagai hasil dari program PAUD atau kompetensi inti. Lalu memahami kompetensi dasar sebagai capaian hasil pembelajaran. Tadi sudah saya sampaikan ini. Lalu setelah itu baru menetapkan materi pembelajaran sebagai muatan untuk memperkaya pengalaman anak. Di sini sedikit saya kasih analoginya nih, biar kita paham, biar kita sama-sama memahami alur dari perencanaan itu. Jadi yang paling akhir adalah menentukan kegiatan main, betul nggak? Yang pertama adalah apa? Memahami akhir dari kita mengajar ini kemana? Dan ini berlaku untuk seluruh Indonesia. Bedanya kurikulum Merdeka dengan K13 adalah K13 diatur semuanya. Tapi sebenarnya untuk jenjang PAUD pun masih dibantu kompetensi dasarnya, dibantu tujuan pembelajarannya. Nah, jadi akhirnya kemana? Akhirnya tentunya kepada pemenuhan standar tingkat pencapaian perkembangan anak, yaitu lingkup kompetensi inti di situ yang diatur di dalam Permendikbudristek nomor 137 tentang standar nasional pendidikan anak usia dini. Itu adalah muara akhirnya. Selanjutnya apa? Kita juga perlu memahami kompetensi dasar. Nah, memahami kompetensi dasar apa? Sebagai capaian dari kegiatan main. Jadi tentunya tujuan akhir selaras dengan tujuan kegiatan main. Jangan tuh mainnya begini, kita fasilitasi kegiatan main begini, ternyata tuh tujuan akhirnya ternyata beda. Itu sama seperti dengan kurikulum Merdeka. Pemerintah pusat hanya menentukan akhir lingkup kompetensi dari akhir fase. Nah, bedanya lagi, gitu ya, kalau fase PAUD berarti fase fondasi ya, gitu. Usia 3 sampai 6 tahun. Pada intinya adalah sama saja. Kita harus semuanya mengarah kepada apa yang akan dicapai semua anak-anak ini di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kita harus pikirkan begitu. Harus ada standarnya. Kemana kita mau mengajar. Tentunya biar anak-anak kita siap tidak hanya di lingkup Papua saja, tetapi memang dia rata dengan yang anak-anak yang ada di Jawa, yang ada di Sulawesi, ada di Sumatera. Atau bahasanya itu adalah kompetensi inti, KI. Kalau bahasa di kurikulum Merdeka adalah capaian pembelajaran, CP, gitu ya. Untuk mencapai itu, maka kita perlu merumuskan tangga-tangga atau langkah-langkah subkompetensi atau apa yang perlu kita lakukan di kegiatan main untuk memenuhi tujuan akhir tersebut. Setelah itu baru kegiatan main. Bukan tuh main dulu. Nah, itu ya. Ayo masuk, masuk. Ayo nanti pulang. Nah, itu baru susun. Susun. Tidak. Analoginya seperti apa? Saya kasihkan analogi seperti ini ya, terkait dengan siklus perencanaan. Jadi, ibarat kita mau mendatangi atau mengunjungi suatu tempat yang baru, gitu. Sampai yang baru pertama kali kalau di kota Jayapura ini, semua sudah pernah ya? Bukan yang pertama kali ini ya? Ada yang pertama kali? Oke. Ketika kita mau datang ke tempat yang pertama kali tuju, apa yang kita lakukan? Cari tahu tuh, dia ada di mana? Kita lewat apa saja, betul nggak? Dia itu di samping kiri ada apa, samping kanan ada apa, betul nggak? Betul toh? Sama seperti kita di dalam merencanakan pembelajaran. Ketika kita mengantarkan anak-anak kita ke suatu kompetensi tertentu, kita harus tahu dulu tujuannya apa, habis itu bagaimana
perilaku-perilaku apa saja yang teramati untuk biar sampai kepada kompetensi tersebut, gitu ya. Atau kalau di sini lebih mudah sih, kompetensinya intinya apa, kompetensi dasarnya apa. Setelah itu baru kegiatan main. Maksudnya apa? Ketika kita hendak ke tempat yang baru, kita harus cari tahu dulu lewat mana saja, samping kanan, samping kiri apa saja, baru kita jalan. Baru kita melakukan perjalanan. Betul toh? Jadi ketika kita mau ke tempat baru, tidak langsung kita jalan, baru cari jalan, baru tanya-tanya, tidak toh? Tapi harusnya itu kita mau ke tempat yang baru, kita harus tahu dulu nih, dia ada di mana, pakai apa saja, lewat apa saja, lalu juga samping kiri kanan ada apa saja, baru kita jalan. Demikian juga dengan merencanakan kegiatan main. Ketika kita memfasilitasi kegiatan main, kita harus tahu dulu tujuannya apa ini. Hal apa saja yang menunjukkan kalau ini bisa mencapai atau memenuhi kompetensi ini melalui aktivitas apa. Setelah itu baru kita rancang kegiatan mainnya, baik dari kegiatan pembukaan, inti maupun penutup. Begitu ya Bunda ya. Begitu ketika kita siklus dari perencanaan pembelajaran. Tidak ujuk-ujuk langsung kita rancang kegiatan pembukaan, inti, penutup. Itu baru cari-cari mana tujuannya dan sebagainya. Itu adalah yang analoginya seperti itu, biar kita tidak tersesat, gitu ya. Bayangkan kalau kita mau ke tempat yang baru tanpa pikir-pikir panjang, kita langsung jalan, kemungkinan kita akan tersesat. Demikian juga, biar kita tidak menyesatkan anak-anak di dalam kegiatan main, tentukan dulu tujuannya, seperti apa langkah kegiatan mainnya, biar semuanya sampai kepada tujuan. Oke, kita lanjutkan Pak Jo. Nah, ini sudah pernah lihat tuh yang ini tuh? Ada 10 itu. Semua sudah pernah lihat belum? Yang belum pernah lihat tepuk tangan 1 kali. Yang belum pernah sama sekali dari mengajar di PAUD sampai sekarang belum pernah baca itu tepuk tangan 1 kali. Oh, kalau belum pernah baca banyak. Tapi kalau sudah pernah lihat? Sudah pernah lihat semuanya. Aduh, iya oke, gak apa-apa. Ini ya, pada intinya bukan ini semuanya. Ini adalah istilahnya aturan main gitu. Main bola saja itu ada aturannya juga. Bayangkan kalau tidak ada aturan pasti berkelahi, berantem dan lain sebagainya. Ini adalah aturan main ketika kita memfasilitasi kegiatan main di satuan PAUD. Memang kata kuncinya adalah kita harus banyak membaca, gitu ya. Harus ini. Kita tidak akan bisa, kita ingin anak-anak kita punya literasi yang tinggi. Kita pun harus menunjukkan kecintaan terhadap literasi, gitu ya. Nah ini ada pertama Permendikbudristek nomor 137 tahun 2014 tentang standar nasional pendidikan. Ini ya, tahun 2014 kan? Lalu juga Permendikbud 146 tahun 2014 tentang apa? Tentang struktur kurikulum 2013. Kalau kita mengikuti perkembangan saat ini, maka tahun 2022 itu standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini itu sudah dipakai. Yang Permendikbudristek nomor 137 tahun 2014 itu sudah dipakai. Tapi meskipun kita ke-13, yang kita pakai adalah yang Permendikbud 146 tahun 2014. Sama pedoman-pedoman ini, tetapi ini jadi pegangan nih, harus dibaca. Terutama kalau kita sekarang belajar tentang merencanakan, tentunya yang di sini nih, penyusunan perencanaan pelaksanaan pembelajaran pendidikan anak usia dini, gitu ya. Itu harus jadi wajib itu. Tidak mungkin pemerintah kasih keluar itu untuk dilihat-lihat saja, gitu ya. Karena menyadari bahwa kita butuh itu. Karena semuanya ada yang tidak sarjana lah, S1-nya tidak linear lah, dan lain sebagainya. Sehingga pemerintah menyediakan panduan-panduan ini untuk membantu guru-guru di dalam memfasilitasi kegiatan main di satuan PAUD, gitu ya. Ini rujukannya sebenarnya kalau kita mau menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Ini untuk kurikulum 2013. Lanjut Pak John, minta maaf. Nah, bisa dilihat ya. Jadi sebenarnya tahun 2022 itu ya, bisa dilihat di sini, aduh kecil ya. Saya pointer juga nggak ada, mohon maaf. Tahun 2022 itu ada Permendikbudristek nomor 5, Permendikbudristek nomor 7, Permendikbudristek nomor 16, Permendikbudristek nomor 21. Standar tingkat pencapaian perkembangan anak untuk di PAUD, standar isi,
standar proses, standar penilaian semuanya sudah diterbitkan di tahun 2022. Artinya apa? Artinya menggugurkan Permendikbud 137 tahun 2014. Nih ya, dilihat ya. Ketentuan mengenai standar tingkat pencapaian perkembangan anak dalam Permendikbud nomor 137 tahun 2012 tentang standar nasional pendidikan anak usia dini, ini ya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Ya, karena semuanya mengarahnya kepada di sini. Kalau kita bicara tentang STTPA, maka Permendikbudristek nomor 5 tahun 2022 tentang standar kompetensi lulusan. Di situ akan membahas tentang standar tingkat pencapaian perkembangan anak. Dan di situ kita akan menemukan ada 6 aspek perkembangan. Seni dileburkan, diintegrasikan, ditambah dengan nilai Pancasila. Di situ saja. Terus gimana kita mau cari tahu yang kalau sebelumnya di STTPA itu banyak muatan-muatan materinya, betul nggak? Betul dong? Kalau yang sebelumnya kan banyak materi-materi pembelajarannya. Itu ada di standar isi di lampiran 1. Jadi kalau kita mau cari tentang materi pembelajaran pendidikan anak usia dini sesuai dengan STTPA yang terbaru nih, nah sesuai dengan Permendikbudristek nomor 5 itu ada di standar isi di Permendikbudristek nomor 16. Mana nih? Di sini. Oh ini. Nomor 7. Ada di standar isi, muatan materi pada lampiran 1. Di situ akan dibahas Bunda tidak pusing sebenarnya kalau buka itu. Di lampiran 1 ada berbagai macam materi-materi pembelajaran pendidikan anak usia dini yang mengarah kepada standar tingkat pencapaian perkembangan anak. Tapi nggak masalah, di sini kita akan lebih banyak berdiskusi tentang prosesnya dulu. Setidaknya kita memahami alurnya seperti apa. Bentar dilanjutkan Pak John, tolong. Nah, ini kalau kurikulum merdeka. Cuman karena semuanya bunda-bunda semuanya adalah merdeka belajar, maka kita lewatkan. Kalau dilewatkan Pak, saya bunda akan khawatir ya. Wah, saya kok nanti kan selamanya kurikulum 13 ya. Kok gak merdeka gitu ya. Pada intinya sama saja itu adalah pilihan, baik kurikulum 2013 maupun kurikulum merdeka. Namun pada intinya di sini kita sepakat bahwa kita mengajar, kita memfasilitasi kegiatan main agar anak-anak kita siap ke jenjang selanjutnya. Benar bukan? Caranya gimana? Ini kata kuncinya ada di sini. Panduan pemetaan kemampuan fondasi dengan konstruk pembelajaran dan aspek perkembangan. Ini tidak hanya untuk kurikulum merdeka saja, tetapi juga kurikulum 13. Mau kurikulum 13, mau kurikulum merdeka, semuanya mengarah kepada 6 fondasi kemampuan dasar ya. Nah ini disampaikan nih bahwa ini pemerintah kasih keluar ini biar bisa dilihat di sini STPPA-nya. Kalau Bunda baca nanti lihat STPPA-nya kemana, penerapan K13 seperti apa, penerapan kurikulum merdeka seperti apa. Kalau penerapan K13 menggunakan kompetensi dasar apa, aspek apa, semuanya sudah ada sebenarnya. Mudah. Sepanjang kita semuanya bisa membaca semua ini, saya yakin ini semua mudah. Tidak ada yang susah, mudah sekali. Tinggal yang susah itu bagaimana kita, bukan susah ya, menjadi tantangan itu adalah bagaimana kita mengidentifikasi ke siapa dari peserta didik, karakteristik anak-anak, gitu ya. Itu yang akan sebenarnya tantangan yang lebih beratnya di situ. Tetapi di dalam bagaimana mengarahkan, merencanakan sesuai dengan yang diharapkan oleh anak-anak berdasarkan kondisi saat ini, pemerintah telah banyak mengeluarkan panduan-panduan. Tinggal apakah kita sudah membaca atau belum, gitu ya. Nah ini, silakan nanti dibaca. Minta tolong Pak John dilanjutkan. Oke. Di sini sudah pernah lihat ini belum? Sudah ya, pastikan. Nilai agama dan moral masuk kompetensi dasar mana? Nah, 1.1 itu apa? Lihat ini. Ini semua ada di mana? Semuanya ada di buku yang 10 tadi sebenarnya. Ada salah satu di struktur kurikulum 2013. Di situ ada pemetaan kompetensi dasar. Atau kalau kita mengacu kepada aturan, ya Permendikbud 146. Karena ini rujukannya ya, kalau nanti 6 itu kompetensi apa saja, fisik motorik apa saja, bahasa, kognitif, sosial.
Semuanya ada berapa? Intinya ada 46 ya. Ada 46 kompetensi dasar di kurikulum 2013. Nah, yang mengarah kepada pembentukan kompetensi inti. Nanti kita sama-sama praktek ya, sama-sama nanti kita lihat dokumennya. Pada intinya kalau satu itu berarti kompetensi KI. Kalau depannya satu berarti KI 1, sikap spiritual ya. Kalau yang 2 berarti KI 2 ya. Ini kayaknya saya tidak di sini dibahas ya. KI 2 gitu ya, KI 2 terkait dengan sosial. Lalu juga 3 dan 4 ini 3 dan 4 berpasangan ya. Jadi pengetahuan dan keterampilan itu selalu berpasangan. KD 3 dan KD 4 berpasangan. Oke, ini silakan nanti ini tabelnya. Nanti rinciannya sebenarnya ada di buku 10 panduan itu. Nanti dibagi lagi ya, dibagi lagi itu sebagai rujukan kita karena nantinya akan lebih banyak ke situ. Pada intinya di sini kita harus memahami terkait dengan di dalam perencanaan pembelajaran ini memahami STP dan apa tadi? Kompetensi dasar. Kompetensi dasarnya di mana? Kalau kita masih mau 13 ya berarti ada 46 kompetensi dasar yang perlu sama-sama minimal kita baca selalu gitu ya. Minimal kita tidak hafal redaksinya tapi kita tahu arahnya kemana nih. Arahnya kemana? Kalau dipecah-pecahkan ya seperti ini. Nilai agama dan moral ada 1.1, 1.2, 2.13, nah, terus 3141, 3243. Itu yang berhubungan dengan nilai agama dan moral dan seterusnya. Kira-kira benar nggak ya maksudnya saya? Bagaimana bunda-bunda menyusun RPPH? Kan selalu ada yang jangankan RPPH. Mulai dari proses saja kan sudah ada 6, iya nggak? Nilai agama dan moral, terus juga sosial emosional, fisik motorik, kognitif. Bagaimana? Apakah ini dihubungkan? Tidak? Ada ya? Jadi ada kesusahan nggak? Ada kesusahan nggak di sini? Tidak susah? Tidak susah betul? Karena sudah ada kan ya? Tidak susah kan? Ini ada di buku panduan yang tadi yang 10 itu di struktur kurikulum 13. Di situ ada penyebarannya lebih rinci lagi. Ini saya cuma rumuskan menjadi sebuah tabel. Saya tanya lagi nih sebelum kita lanjut. Ada kesusahan di dalam memetakan mana yang masuk kompetensi dasar nilai agama dan moral, mana yang fisik motorik, bahasa sepanjang praktik kita sehari-hari ada kesusahan nggak? Oke, tidak. Kalau bilang tidak, yang bisa bilang tidak tepuk tangan 1 kali. Wah, terus sedikit. Yang bilang susah tepuk tangan 1 kali. Ada. Kenapa Bu? Kenapa Bu? Mana kan yang tepuk tangan? Saya tidak perhatikan. Siapa ayo? Mungkin bagi bunda-bunda yang lain tidak susah, tapi bagi saya pribadi yang susahnya itu di bagian kata-katanya itu. Ada poin-poin kan semua hampir sama. Yang susahnya bagaimana kita menentukan satu poin yang masuk di kira-kira KD titik 1 titik berapa begitu yang pas untuk temanya ya, itu. Yang sudah upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kesulitannya, mengatasi kesulitannya seperti apa? Upaya-upaya untuk kami bunda-bunda kami kumpul bersama, terus kita berembuk mana yang pas untuk kita di RPP seperti itu. Sudah pernah mencari di yang sedang dari 10 panduan itu sudah mencari? Sudah berusaha untuk dari 10 panduan yang ada sudah ada untuk kita pelajari bersama. Terima kasih di atas dong, mudah-mudahan semuanya.
Oke ya, karena ini basic banget ya, jadi saya izin dulu. Oke Bun ya. Ya jadi dari mana tadi kita bisa masukkan ini masuk nilai agama dan moral, masuk bahasa sosial emosional, sebenarnya di panduan ini sudah ada ya Bun ya. Kecuali kalau mungkin Bunda tanya muatan materinya ya mungkin nanti. Kalau ini ada di sini ya, di kerangka dasar. Ini kita bisa lihat. Yuk kita sama-sama buka lagi. Nah, di sini dijabarkan. Yang seperti apa sih? Ini ya. Nah, ini tidak, tapi ini dia menjabarkan secara utuh kompetensi inti dan kompetensi dasar. Tapi pemetaannya seperti apa ada di sini. Ada di sini ya. Ada di sini Bun. Nah, ini ya, macam nilai agama dan moral, dijabarkan kompetensi apa saja. Nah ini ya, ini salah satu contohnya. Bahkan apa saja yang akan dilakukan, ini semua. Ini ya, jabaran dari kompetensi. Bagaimana bisa? Bagaimana? Bisa ya, jadi umpamanya. Nah, jadi kita perlu kalau K13, kita baca kembali dulu ini, panduan ini. Memahami kali-kali ada di sini, gitu ya. Nah, di sini, ini kan secara keseluruhan. Lalu bagaimana hubungannya atau pemetaannya berdasarkan aspek perkembangan anak ada di sini ya. Nah ini. Tadi saya tidak terlalu jabarkan. Harusnya kita baca sendiri nanti. Macam nilai agama dan moral ada 7 kompetensi dasar ini ya. Nah 1.1, 1.2, 2.13. 3141, 3242. Sebenarnya inilah kalau kita nanti bingung-bingung mau di mana rujukannya di situ. Jadi nanti ketika praktik penyusunan proses RPPM, RPH, ya memang kita harus mengarahnya ke sini dulu. Kita harus kuasai dulu nih. Setidaknya kita tahu, bukan kuasai, tapi setidaknya kita tahu. Kompetensi dasar yang berhubungan nilai agama dan moral itu seperti apa? Caranya bagaimana dapatkannya? Ada di panduan pedoman struktur kurikulum 13 PAUD, gitu ya. Bagaimana? Bisa Bro? Bisa nggak? Bisa. Saya. Jadi ada di sini sebenarnya jawabannya. Oke. Kita lanjut lagi ya. Oke. Jadi ini kata kunci di situ ya Bun ya. 46 indikator ini kompetensi dasar dijabarkan menjadi beberapa digolongkan berdasarkan aspek perkembangan dan cara mengetahuinya ada di situ. Ada di panduan atau pedoman K13 PAUD. Memang kita harus membaca dulu itu. Karena itu salah satu-satunya rambu mungkin yang bisa membantu kita di dalam mengimplementasikan pembelajaran. Cuma sekarang memang di sini agak sedikit nanti ada sedikit berbeda-berbeda. Biasa berdasarkan apa pedoman yang di Diksa 2020 ya, Diksa 2020. Oke, silakan lanjut Pak Joni. Nah di sini ya, ini yang sekarang kita mengacu kepada ini program semester, lalu juga RPPM dan juga RPPH. Kira-kira sudah tahu belum setelah diiklan ini kita apa yang kita lakukan? Tugas mandirinya apa? Nanti akan dijelaskan kayaknya. Pada intinya mudah siap-siap aja ya. Pada ini kita akan praktik. Kita senantiasa di sini tidak hanya menerima pengetahuan, tetapi juga tentu kita harus bisa menunjukkan kalau memang kita telah bisa mengaktualisasikan atau menerapkan pengetahuan tersebut di
lingkungan atau di satuan PAUD kita masing-masing. Ini adalah jenis-jenis perencanaan pembelajaran anak usia dini, mulai dari program semester, lalu juga rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan (RPPM) dan juga rencana pelaksanaan pembelajaran harian (RPPH), yang semuanya mengacu kepada apa? Dokumen 1 KTSP. Apa isi dokumen 1 KTSP? Apapun yang betul-betul kita jadikan rujukan ini adalah terkait dengan program pengembangan dan muatan pembelajaran yang ada di dokumen 1 KTSP, gitu ya. Memang muatan materi atau muatan pembelajarannya. Nah, itu yang jadikan kita turunkan menjadi program semester. Muatan materi seperti apa? Sebenarnya dipandu ya. Kita banyak kok dipandu pun. Untuk PAUD ini nggak susah-susah amat kok. Muatan materi mulai yang terbaru itu tadi yang saya sampaikan ada di Permendikbudristek nomor 7 tahun 2022 tentang standar isi. Di situ lampiran 1 di situ berbagai macam banyak contoh muatan materi yang bisa digunakan, gitu ya. Materi-materi pembelajaran PAUD yang disesuaikan dengan standar tingkat pencapaian perkembangan anak yang di Permendikbudristek nomor 5 tahun 2022. Sebenarnya di situ juga tidak, di pedoman ke-13 juga ada, gitu ya. Kalau masih mau belum pakai yang itu, pakai aja yang ada di 10 pedoman itu juga bisa materi pembelajaran. Tapi nanti kita akan praktek kok yang di situ. Oke, lanjut. Ya tentunya program semester ini pun ya disusun per semester ya, untuk perencanaan pembelajaran dalam kurun waktu berapa bulan? 6 bulan. Atau dalam alokasi waktu berapa? Biasanya satu semester berapa minggu? Nah, oke, 17 minggu. Ada susah di sini ya, sebenarnya sudah dipraktekkan. 17 minggu efektif. Program semester merupakan perencanaan kompetensi dasar apa yang akan dibangun dalam satu semester. Tema-tema tentunya yang berada di sekitar anak ya. Ini bisa dilihat. Tema itu membantu pendidik dalam menjelaskan konsep pengetahuan kepada anak. Tema itu apa? Topik. Oke. Topik itu apa? Nah, gitu ya. Jadi tema itu seperti bungkus permen, gitu ya. Itu bingkai, bungkusan, gitu. Biar kita tidak ada kemana-mana, gitu. Dan tujuan yang kita sampaikan, yang kita fasilitasi terpenuhi. Itu adalah bungkusan. Misalnya saja es krim rasa stroberi. Tentunya bahan-bahannya semuanya mengarahnya semua kepada stroberi itu yang di dalam es krim tersebut, gitu ya. Jadi apa itu maksudnya tema? Tema itu bungkusan, frame. Tema itu bukan tujuan, gitu ya. Tema bukan tujuan pembelajaran, tetapi bungkusan, frame, bingkai, biar nanti sama-sama memenuhi tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang direncanakan. Apapun kompetensi dasarnya, silakan tema-temanya disesuaikan dengan kebutuhan anak. Contohnya kayak saya kita orang bersaudara, mungkin di sini Bhinneka Tunggal Ika, sama saja sebenarnya kan? Ataupun apapun itu, saya dan kau saudara, kita semua bersaudara dan lain sebagainya. Ini ya, ini nggak usah. Ini bagaimana cara memilih tema sesuai dengan tahap perkembangan anak, mulai dari yang terdekat dengan anak-anak, utamakan minat dan kebutuhan anak, hal-hal yang bersifat nyata. Dan silakan Bun, ini kita bebas sekarang tema yang tidak harus selalu diriku, lingkunganku, tanaman, kendaraan, profesi, tapi semuanya silakan bebas. Silakan disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak. Tapi pada intinya semuanya ini kita mengarahkan kepada tujuan dari kegiatan itu sendiri, pemenuhan kompetensi dasar, gitu ya. Dan ini kadang banyak yang sudah disepakati di gugus ya. Ya silakan saja. Nah, ini berdasarkan kesepakatan dari komunitas belajar. Tapi pada intinya jangan abaikan kebutuhan dari anak-anak yang ada di kelas kita masing-masing. Oke, lanjut. Aduh, di sini Bunda sudah pegang modul ini belum ya? Modul 5.
tentang perencanaan pembelajaran. Ada WA group ini ya. Semua tergabung di WA group, WhatsApp group. Ada kan WA grupnya. Nanti kita bagi karena yang saya sampaikan ini semuanya mengarah kepada modul juga. Kalau saya sampaikan di luar takutnya bertentangan karena berdasarkan diskusi kami semalam itu kita memang semuanya lebih mendekati implementasi kurikulum merdeka gitu ya. Jadi saya tidak berani kasih format-format yang lain. Saya akan bagaimana kita sama-sama membedah format-format yang sudah ada di panduan gitu ya. Ini contoh format program semester yang ada di modul yang sebenarnya yang perlu dipelajari oleh peserta semuanya ya. Nah, jadi ada 7 kolom. Mulai dari PP, apa itu PP? PP apa? Pencapaian, perkembangan, pencapaian, perkembangannya. Nah, dan ini masih berhubungan dengan nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional. Saya pinjam pointernya ya. Pointernya kayaknya bisa menyala tuh. Ini maaf kan di sini ternyata. Nah, ini ya. Aduh, di sini aja kan. Nah, ini ya. Nah, ini budaya. Nah, pada intinya sih ada 6 aspek pencapaian perkembangan anak. Ini masih tetap. Dan ini format yang ada di modul yang sebenarnya nanti kita bisa pelajari sama-sama. Dan memang sudah harusnya kita pegang nih. Ini ya. Nah, pencapaian perkembangan, terus ini tadi kompetensi dasar, ini nomor urutan dari tema, subtema, subtema kalau ada, habis itu alokasi waktu. Semua totalnya ada berapa? 17 minggu. Nah, gitu ya, 17 minggu efektif. Nah, di sini bisa kelihatan ya. Nah, setiap kompetensi dasar yang dipilih adalah KD-KD yang berasal dari semua program pengembangan. Ini ya, PP ini. PP program pengembangan yang masuk dalam aspek perkembangan itu, yaitu KD, ini ya, nilai agama sampai kepada seni. Lalu ini kolom satunya isi dengan menuliskan setiap program pengembangan. Isi kolom 1. Ini ya. Ini kolom satunya pun bisa dilihat ya. Nah, kolom satunya. Apa saja ya? Tentunya semuanya ya. Tidak boleh ada salah satunya yang terlewat. Jadi setiap 6 aspek perkembangan ini selalu terisi. Lalu isi kolom 2 dengan memasukkan KD-KD yang dipilih untuk setiap program pengembangan. Nah, ini disesuaikan nih. Tentunya memang pertama baca dulu tuh. Baca K13 itu karena disitu akan kelihatan tujuan-tujuan rumusan dari KD setiap pencapaian perkembangan ini. Nilai agama dan moral ini dalam semester ini apa saja yang dilakukan. Nah, dan ini memang harusnya mengacu kepada dokumen 1 KTSP, yaitu muatan materi. Materi apa yang disampaikan di dalam satu kali pengajaran, baik semester 1 maupun semester 2. Tapi gak usah pusing-pusing ya. Sebenarnya gak usah terlalu ribet cara berpikirnya. Pada intinya adalah memang di sini yang jadi sebuah tantangan nih ya untuk guru-guru adalah seolah-olah itu kalau membuat itu benar, itu sudah seperti itu, maunya seperti itu gitu, maunya seperti itu, maunya sekali buat saja, benar nggak ya, gitu ya. Jadi sudah begini, setelah itu mau revisi lagi kayak agak enggak gitu. Tapi coba aja dibuat aja dulu, dibuat draft, disesuaikan lagi sehingga benar-benar tergambarkan. Seluruh kompetensi ini distimulasi di dalam tidak seluruhnya ya. Di dalam satu semester ini kompetensi apa saja sih? KD-KD yang berhubungan dengan nilai agama dan moral ini apa saja. Habis itu baru temanya gitu. Temanya seperti apa? Nah, pada intinya adalah tema ini bisa melihat sejauh mana bisa lebih kita dekatkan anak-anak untuk pemenuhan kompetensi dasar. Gitu ya. Jadi contohnya menuliskan KD-KD terus 4 lebih dari 1 disesuaikan dengan keterkaitan dengan tema. Oh ini 1 ya Bun ya.
Terus isi kolom 4 dengan memilih tema yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip pemilihan tema. Yaitu kolom 4 yang ini ya, temanya silakan. Habis itu setiap tema yang dipilih dapat dikembangkan ke dalam subtema atau subtema. Kolom 7 ini adalah terkait dengan alokasi waktu. Kayak tadi ada yang bilang kita orang bersaudara 3 minggu, ya silakan aja. Kita orang bersaudara itu apa saja? Kalau kita orang bersaudara, kompetensi dan sekali apa saja yang dipenuhi atau distimulasi pada waktu itu, Bunda? Tentang agama, tentang budaya. Oke, tentang sosial juga ya. Ya, seperti itu ya. Pada intinya kita silakan aja mana dulu, setelah itu baru kita lihat ini. Sebenarnya contohnya ada, silakan Pak Jan minta contohnya tolong. Nah, ini ya. Jadi silakan aja. Pertama-tama adalah ya dituliskan saja identitas ya, identitas lembaga umpama contohnya. Pada intinya silakan dijabarkan semua pencapaian perkembangan, nilai gambaran oral, fisik motorik, kognitif, bahasa, seni, sosial emosional dan seni. Silakan aja. Nah, ini ya 11, 31, 41, 32, 42 ini semuanya. Nah, silakan dituliskan aja sama. Nah, dan ini tidak apa-apa berulang ya, Bun, tidak apa-apa berulang. Nah, ini semua berulang kan? Nah, dilihat. Kalau contohnya kan sini 27, 28, 29. Nah, 26, 29. Pada intinya ada yang 29 berulang. Silakan saja disesuaikan ini. Ini menurut rambu-rambu ya yang disampaikan di situ. Tapi pada praktiknya silakan disesuaikan ya. Apakah kita sebenarnya ini mau kemana sih? Nah gitu. Mau kemana, materi-materi apa yang akan disampaikan? Nah, lalu setelah itu baru hubungkan dengan temanya. Karena temanya ini akan berhubungan nanti dengan indikator sebenarnya ya. Nah, contohnya gini, kali ini saya mau pakai tema tanaman, lalu tanaman buah, pisang dan sebagainya. Lalu 1 minggu, gitu. Alokasinya semuanya 1 minggu. Ini juga sama, temanya tanaman, subtema ada tanaman buah, ada tanaman sayur. Tanaman buah dipisah lagi, subtema ada pisang, ada mangga, ada dan sebagainya macam berbagai jenis buah-buahan. Saya yakin pasti bingung. Ada yang mau bertanya nggak? Saya malah suka kita sama-sama diskusi. Saya akan ini sampai praktiknya seperti ini. Tapi coba, apa yang membuat bunda-bunda semuanya di dalam praktik ini bingung atau enggak? Silakan. Selama ini atau ketika membaca panduan itu ada kebingungan? Silakan. Ada silakan. Ada? Nggak bingung? Bisa? Insya Allah. Ayo. Apa yang membuat bingung di penyusunan RPPM? Silakan. Kalau tadi instruksinya seperti itu ya, instruksinya itu pertama-tama kita harus bertata dulu kompetensi dasarnya tuh. Iya toh? Itu instruksinya. Praktiknya seperti apa? Ayo coba. Izin Bapak. Silakan. Ya. Iya. Yang saya sedikit bingung di sini, kita menyesuaikan ya alokasi waktu nunggu efektif dengan kalender pendidikan. Ya, kalender pendidikan. Apakah di kalender pendidikan itu misalnya jumlah harinya misalnya kita sesuaikan dengan hari belajar di PAUD 4 hari begitu. Di dalam 1 bulan itu ada 1-2 hari saja. Apakah kita bagaimana cara menghitungnya? Apa itu tidak termasuk minggu efektif? Karena harinya hanya berapa saja. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Bunda. Yang tentunya adalah penyusunan atau rujukan di dalam hari belajar efektif adalah berdasarkan kalender pendidikan, gitu ya. Tentunya memang hari kalender itu ya memang
itu merupakan hari-hari yang tidak merupakan libur nasional, libur fluktuatif, itu semuanya bagian daripada minggu efektif gitu. Cuma yang perlu dipertimbangkan adalah jumlah jam alokasi jam pelajarannya di dalam satu minggu. Maksudnya apa? Bisa saja dalam satu minggu itu ada dua hari efektif, tetapi kita memiliki ketentuan bahwa harus berapa dalam satu minggu? 900, ya kan? Nah, coba dipertimbangkan. Boleh apa? Tentunya bisa jadi melalui pengasuhan. Itu yang idealnya ya, itu idealnya. Saya bicara ideal, tapi coba kita juga bicara tentang kemampuan dari bunda-bunda semuanya. Tapi kalau idealnya seperti itu tuh. Tetap kita mempertimbangkan alokasi mingguannya seperti apa. Ketika kita tidak bisa memfasilitasi di dalam secara langsung, tentunya melalui model pengasuhan atau dengan dukungan dari orang tua. Artinya apa? Ketika anak-anak libur, bukan otomatis tidak ada stimulasi. Memang benar-benar kita bicara tentang konsepnya, ya harusnya kita sama-sama bermitra dengan orang tua seperti apa tadi dari awal disampaikan ya. Karena bukan hanya kita saja yang stimulasi anak-anak, tetapi juga perlu partisipasi daripada orang tua. Itu idealnya ya. Tapi kalau kita bicara tentang apa yang akan kita lakukan ya tentunya kita sesuai dengan minggu efektif dan itu berdasarkan kalender pendidikan. Bisa? Nah gitu ya. Jadi kalau bicara ini, ya kita bicara tentang ini, ya kalender hari efektif tentunya berdasarkan kalender pendidikan. Tetapi bagaimana stimulasi, pengasuhan itu tetap setidaknya meskipun libur, setidaknya ada upaya-upaya stimulasi daripada orang tua kepada anak-anak. Itu yang paling penting kalau kita bicara tentang layanan PAUD secara keseluruhan. Ada lagi itu saja. Kalau terkait dengan alokasi ini, ya terkait dengan kedalaman dari materi. Silakan tanya-tanya. Karena apakah seperti konsep ini mau ataukah wah saya kayaknya lebih cocok tema saja deh duluan, tema-tema duluan, habis itu baru cari kompetensi dasar. Silakan Bunda. Ya. Tadi satu mana? Oke, silakan Bun. Ya. Tes. Ya. Di sini saya dari PAUD Marnata, Manarena Sami. Nah, di sini di sana Bapak punya program semester 1. Ya. Di sini kan saya mau bertanya karena kami sudah masuk dalam semester 2 dan kami akan mulai mau belajar dengan KM atau kurikulum merdeka. Nah, sekarang kami punya tema adalah rekreasi. Kalau bagaimana coba Bapak tolong terangkan bagi kami untuk penilai dan mengisi. Menilai dan mengisi. Iya. Sebentar. Bunda, kurikulum merdeka sudah sebagai satuan PAUD pelaksana kurikulum merdeka. Iya. Berdasarkan SK 2023-2024. Iya, sekarang ini sudah ya. Kami mulai sudah mulai kurikulum merdeka. Mandiri belajar, berubah atau berbagi? Mandiri belajar. Masih mandiri belajar. Okay. Ya. Jadi kami belum tahu, jadi kami minta untuk Bapak lebih mengajarkan kami untuk lebih mendalam dan kami pula bisa mengajarkan di sekolah kami. Oke, terima kasih Bunda. Pertama, terkait dengan kurikulum merdeka. Kurikulum di dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka ada 3 kategori: mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi. Ketika kita mandiri belajar, maka secara keseluruhannya semuanya kurikulumnya masih mengacu kepada kurikulum 2013. Artinya apa? Artinya kita masih mengacu kepada kompetensi dasar. Cuma nanti kalau mau belajar nanti ada di sesi terakhir bagaimana kita jadikan itu sebagai tujuan pembelajaran. Tapi pada intinya seperti itu dulu. Berbeda dengan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka tadi rujukannya adalah capaian perkembangan fase fondasi, di mana di situ tujuan pembelajaran mengacu kepada tujuan pembelajaran. Tapi sebenarnya juga untuk PAUD tujuan pembelajarannya juga sudah dibantu dalam rambunya. Tapi kalau kita bicara keseluruhan, Bunda tetap temanya adalah rekreasi. Seperti semula juga tetap prosesnya mengacu kepada kompetensi inti dan kompetensi dasar, RPPM dan juga RPPH. Rekreasi.
Kompetensi dasar apa yang ingin dipenuhi? Nilai agama dan moral, semuanya itu prosen atau ya prosen. Nilai agama dan moralnya seperti apa? Oh, sudah ada ya bukunya. Oke, ini RPPN. Program semesternya? Program semester. Ini RPPN. Gak apa-apa. Oke. Gak apa-apa. Semuanya nggak masalah. Tapi sebenarnya memang di sini yang harus agak ini kita memang mengacunya kembali dulu ke dokumen 1 ya, dokumen 1 KTSP itu ya, materi pembelajaran. Jadi apa saja sih di dalam 1 tahun itu, apa saja yang kita mau sampaikan? Terpaksa saya kembali di sini punya. Saya buka dulu. Memang kita harus tuh pertama itu tidak akan mudah tuh sebenarnya. Kalau kita cuma mau melihat yang ada di panduan, karena kata kuncinya itu tadi, bagaimana program semester RPPN, RPH mengacu kepada dokumen 1 KTSP terkait dengan materi pembelajaran. Nah, materi pembelajaran apa yang akan kita sampaikan di dalam 1 semester itu terlebih dahulu yang perlu kita hitung-hitung tuh. Apa saja yang kita mau fasilitasi anak-anak ya? Apakah mau semuanya? Ya silakan. Nah ini ya. Nah ini ada di ini dia. Nah ada yang seperti ini sederhananya ya. Nah ini sederhananya seperti ini. Tapi yang mau kembangkan lebih lanjut bisa. Tapi mungkin saya mulai dari yang sederhana dulu. Umpamanya nilai agama dan moral, materi pembelajarannya apa? Kalimat pujian terhadap ciptaan Tuhan, ciptaan Tuhan, sifat Tuhan sebagai pencipta, agama yang dianutnya. Nah ini adalah materi-materi yang terkait dengan materi-materi dari kegiatan main yang akan difasilitasi di dalam 1 tahun ajaran gitu. Pertama-tama kita harus punya gambaran dulu. Nah, seperti apa sih? Ini yang seperti ini. Kalau ada juga sebenarnya yang di Permendikbudristek nomor 7 ada juga materi-materi pembelajarannya, kita bisa lihat ya. Silakan Bul. Memang harus kita tuh sebelum ini memang rujukannya seperti itu ya, mengacu kepada dokumen 1 itu penting. Habis itu di sini. Nah ini kita bisa lihat ya, saya tunjukkan Permendikbudristek nomor 7. Nah ini bisa dilihat di sini lampiran 1. Nah ini. Nah ini ya, lampiran 1 tentang ruang lingkup materi PAUD. Nah bisa dilihat di sini. Nah ini bisa dijabarkan sebenarnya. Nah ini mengenalkan dan percaya. Ini kan ruang lingkup materi diturunkan dari bentuk deskripsi capaian perkembangan anak dalam standar tingkat pencapaian perkembangan anak. Ini ya. Nah ini. Nah ruang lingkup materi diturunkan dari bentuk deskripsi capaian perkembangan anak dalam STTPA. Makanya ini mengenal dan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, mengenal ajaran pokok agama. Nah, silakan menunjukkan sikap menyayang dirinya. Nah ini sama saja sebenarnya. Pada intinya ini adalah daripada lingkup materi. Kalau kita mau pakai ini ya silakan. Mau pakai yang ini juga ya silakan, gitu ya. Tapi memang harus kita pahami dulu ini. Dari situ baru kita akan tahu. Oh, di dalam 1 semester pertama materi-materi yang akan saya sampaikan tuh, yang kita akan sampaikan tuh ini. Materi yang kedua kita sampaikan ini. Nah gitu ya. Itu konteksnya seperti itu. Dari struktur, dari materi pembelajaran bagian di pedoman pembelajaran pedoman struktur K13 itu tadi kan ada ya. Yang umum itu, yang usia baik itu 4-5 atau 5-6 itu kan kelihatan ya. Silakan. Itu dijabarkan. Kita diskusikan karena makanya kenapa dia ada di dokumen 1, kenapa dia nggak di dokumen 2? Karena itu perlu diskusi antara kepala sekolah atau kepala pimpinan satuan PAUD dengan guru-gurunya, bahkan dengan guru-guru lainnya. Oke? Jadi itu adalah istilahnya adalah tujuan lingkup satuan pendidikan. Kalau kita bicara tentang kurikulum merdeka, namanya adalah alur tujuan pembelajaran. Mau dia kelompok A, kelompok B, lalu juga mawar 1, mawar 2, mawar 3,
semuanya orientasinya kepada kompetensi yang sama. Meskipun nanti temanya berbeda di setiap kelas ya sesuai dengan masing-masing kebutuhan dari anak-anak. Kegiatan mainnya pun berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan main anak-anak. Tetapi satu PAUD itu mestinya sudah punya gambaran. Oh, dia memang arahnya ke sini nih. Tujuan akhirnya adalah kompetensi inti kalau kita bicara tentang kurikulum 2013. Kompetensi dasarnya ini semuanya nih. Untuk KI1 ini KD-nya, KI2 ini KD-nya, KI3, KD4 ini KI3, KI4 ini KD-nya. Itu memang arahnya seperti itu. Setelah itu untuk mengacu atau memenuhi kompetensi dasar KI1 apa, kompetensi dasar KI2 apa, kompetensi dasar KI3, KI4 apa, ada materi pembelajaran. Jadi tidak dipikirkan dulu temanya, materinya dulu. Materi pembelajarannya apa? Untuk materi pembelajarannya bisa dilihat tadi di dokumen PAUD, ya, yang di 10 pedoman PAUD. Atau tidak mau coba yang baru-baru, silakan. Ada di Permendikbudristek nomor 7 tahun 2022 tentang standar isi di lampiran 1. Di situ ada materi PAUD. Itu dulu. Baru kita akan tahu nih. Oh, semester 1, oh materi ini yang cocok. Semester 2 ini. Gitu pun. Karena ini nanti akan kalau kita ini sudah diterapkan, Bunda akan gampang sekali dengan mengimplementasikan kurikulum merdeka. Mudah. Kenapa selama ini kita susah ya? Karena kita bolak-balik. Mana duluan sih? Mana duluan? Tapi kalau kita sudah tahu, oh kompetensi dasarnya ini. Semuanya untuk mencapai kompetensi dasar, kita perlu materi dulu, bukan tema. Materinya ini. Setelah materi-materi ini, oh materi ini cocok semester ini. Materi ini cocok semester ini. Untuk materi ini, oh tema yang cocok apa sekarang? Oh, karena sekarang nanti ada umpamanya di Kerong umpamanya ada Pesparawi, bisa saja dihubungkan dengan Pesparawi. Oh, ini juga sekarang kok anak-anak kok suka berkelahi ya. Oh, baik kita cocok menggunakan tema Bhinneka Tunggal Ika karena cocok dengan materi ini. Waduh, tinggal 5 menit ya. Waduh, seperti itu ya Bu. Memang agak panjang, tapi memang itu siklusnya seperti itu ya, jangan sampai dibolak-balik. Mohon lanjut Pak John. Aduh, ini masalahnya belum sudah jam 12 main. Oke. Tapi seperti itu ya Bunda ya. Karena kalau tidak sampai di sini itu, karena kita belum memahami sama konsep ini sampai kapanpun kita akan terkotak-kotak gitu. Mana mau tema duluan kita langsung fokus kepada tema. Oh tema ini cocoknya kali ini, tema ini cocoknya kali ini. Padahal kita harus memahami terlebih dahulu. Oh ini kompetensi yang kita tuju, materinya ini. Setelah itu materi ini kita jabarkan. Oh semester ini, semester 1 ini, semester 2 ini. Oh cocoknya ini tema ini masuk. Oh cocoknya tema ini masuk. Oh anak-anak itu suka kendaraan. Oh kalau gitu kita masukkan tema kendaraan. Oh di lingkungan sekitar saya tidak ada tanaman, yang ada buah-buahan umpamanya dan lain sebagainya. Nah itu silakan disesuaikan. Dilanjutkan Pak, minta tolong. RPPM sebenarnya sama, tolong dilanjutkan aja Pak. Nah, ini formatnya ya, hampir seperti sama. Bisa langsung contohnya Pak. Oke. Nah ini ya, RPPM ini ada di panduan ya Bun. Silakan nanti baca di panduan modul 5 perencanaan pembelajaran. Intinya adalah di sini. Muatan materinya nanti bisa dilihat. Nah, jadi kalau kita sudah punya ini duluan tadi, gitu ya, akan mudah gitu ya. Nah, jadi nanti di sini mana yang masuk di dalam, kalau di sini dicontohkan, yang merah ini mana yang masuk pembiasaan, mana yang masuk di dalam aktivitas atau kegiatan inti. Atau bisa tolong dibalik dulu Pak. Seperti apa sih penyusunannya, dibalik lagi satu kali. Nah, next, nah ini. Pertama ini menuliskan ini ya, kolom 2 tentunya nilai 6, nilai agama, fisik, motorik semuanya. Lalu juga ini kompetensi dasarnya itu nomor 3 ya. Nah ini kolom ketiga sama saja. Ini kita pindahkan dari mana? Tentunya dari prosen kan. Muatan materi. Nah
Isi kolom 4 dengan menuliskan muatan materi dengan cara merumuskan muatan materi sebagai berikut. Ini, lihat muatan materi yang ada pada penyusunan KTSP dari 10 buku panduan 13 atau pilih sesuaikan dengan KD yang telah dipilih. Ataupun kita bisa rumuskan sendiri muatan yang dirumuskan dari setiap indikator KD. Jadi bisa langsung, ini ya, ini bisa langsung di sini, gitu ya, bisa langsung di sini, ataupun bisa dirumuskan sendiri. Kalau kita mau langsung berarti tabel yang tadi kita pindahkan di sini. Tapi untuk pindahkan ke sini ya memang perlu sebaiknya kita rumuskan terlebih dahulu materi apa yang kita sampaikan. Tidak ujuk-ujuk di sini langsung kita menentukan KD-KD, pilih-pilih KD. Karena dia akan saling berhubungan gitu ya, sekali pasang gitu. Nah, contohnya di sini ya, ini bisa di sini lihat KTSP atau di sini. Contohnya gini. Contohnya indikator KD yang berasal dari KI 3 pengetahuan dan keterampilan, sedangkan indikator KD yang berasal dari sikap spiritual dan sosial tidak dirumuskan. Gitu. Contohnya, pencapaian KD-KD dilakukan secara tidak langsung melalui KD 3 dan KD 4. Contohnya terkait dengan ketika kita mengenalkan anak-anak doa-doa pendek. Itu kan pengetahuan dan keterampilan. Tetapi untuk KI 1-nya tentunya melalui kebiasaan. Gitu ya. Contoh Pak, silakan dilanjutkan. Contohnya aja sudah ya, nilai agama dan moral, kompetensi dasarnya 1.1. Ini kan sebenarnya yang tentukan dipilih adalah ini dulu, ini ya. Pertama adalah kalimat Allahu Akbar atau doa sebelum makan. Nah ini dulu. Setelah itu baru dicarikan muatan materi dari 1.1. Ini kalau nanti Bapak Ibu, bunda-bunda semuanya, kita sama-sama praktik tentang kurikulum merdeka. Bahasa-bahasanya lebih operasional lagi ya, bisa lebih operasional lagi. Tapi kalau untuk sementara praktiknya yang belum sampai ke sini silakan menggunakan yang ada di 10 pedoman tersebut. Sudah ada materi-materi pembelajaran yang ada di kurikulum K13 berdasarkan tingkat usia perkembangan. Aduh, ini belum sampai ke inti ya. Kalau kegiatan mainnya silakan membuat ini. Ini adalah kegiatan main yang akan dilakukan di dalam secara keseluruhan. Nanti bisa dijabarkan hari Senin main apa, Selasa apa, Rabu apa, dan seterusnya. Ini nanti coba sama-sama baca ya Bun, baca tentang modul perencanaan. Selanjutnya Pak, yang RPPH. Nah ini RPPH yang karena ini bagian daripada kajian Bapak Ibu sebenarnya ya semuanya. RPPH merupakan ini, RPPH disusun dan dilaksanakan oleh guru. Format RPPH tidak harus baku ya Bu, tapi minimal ada ini. Ada detail program, materi, alat bahan, kegiatan pembukaan, kegiatan inti, kegiatan penutup, dan rencana penilaian. Format nggak ada yang format yang baku, dan pada intinya komponennya perlu diperhatikan di dalam rencana pelaksanaan pembelajaran harian. Silakan Pak. Ini prinsip-prinsipnya. Saya rasa sudah sering kita bacanya mungkin ya Bun ya. Pertama-tama, lanjut Pak. Aduh, ini lanjut dulu. Nah, ini harusnya diskusi sini. Ini formatnya ada 2. Format RPPH itu yang di pedoman ini, contohnya ada 2. Yang pertama adalah terkait dengan identitas program, biasa identitas lembaga. Lalu di sini ada kompetensi intinya apa. Lalu materinya apa? Ya materi ini semuanya dirumuskan, diturunkan berdasarkan RPPM. Contohnya ini adalah yang minggu ke-1. Jadi kayak tadi ya, ternyata RPPH yang tadi itu bisa langsung 1 minggu gitu ya. Benar kan? Yang format contoh yang sebelumnya kan kelihatan kan? Itu RPPM. Nanti yang 1 minggu hari Senin, apa saja kan tadi yang dari proses yang tadi, hari Senin bermain apa? Itu langsung bisa diturunkan di sini Bapak Ibu, bunda-bunda semuanya. Kegiatan main, kegiatan inti, alat dan bahan. Kegiatan mainnya apa, alat bahannya apa. Lalu kegiatan penyampaian SOP ya, ini berdasarkan SOP-nya. Lalu motorik kasarnya apa, pembukaan, inti, istirahat, penutup, dan rencana penilaiannya seperti apa. Ini bentuknya checklist. Indikatornya apa, silakan ini nama anaknya siapa, lalu di checklist berhubungan dengan sesuai dengan ini.
Nah ini juga nanti ini akan berhubungan ya sebenarnya KD-nya apa, indikatornya ini tentu adalah perilaku yang teramati. Perilaku yang teramati untuk sebagai pemenuhan dari kompetensi anak tersebut. Lanjut Pak. Ini contoh 2 sama. Nah ini contoh 2 ya. Boleh contoh 1, boleh contoh 2. Ini merupakan contoh format dari RPPH. Ini berdasarkan ini ya. Nah ini. Bisa jadi dia langsung kegiatan mainnya itu dia hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, tapi menggunakan sentra. Ada sentra bahan alam, sentra main, sentra sudut, sentra balok, dan lain sebagainya. Oh, tapi pada intinya kata kunci di sini juga ya perlu saya sampaikan. Minimal ada berapa? Berapa kegiatan main di dalam RPPH? 4 ya Bunda ya. 1 sebagai kegiatan yang lebih kayak apa namanya, kayak menunggu gitu. Bisa jadi dia kayak hanya untuk menunggu. Bisa jadi yang 3 itu fokus, tapi yang ini untuk kayak antrian atau menunggu, atau bisa-bisa 4-4-nya mengarah kepada pemenuhan kompetensi dasar. Oke, silakan Pak, di next dulu. Nah ini ya, ini tahapan di dalam penyusunan BPA. Yang pertama adalah tentunya membuat identitas program, lalu menetapkan KD-nya, materinya seperti apa, lalu merancang kegiatan main. Setelah itu baru ini ya, kegiatan main minimal 4 rencana kegiatan yang dapat diikuti oleh anak. Nah gitu ya. Dan sebenarnya diorientasikan adalah Bapak Ibu, kegiatan yang disiapkan guru adalah bermuatan sains, teknologi, engineering, art, dan matematik, STEM ya. Tapi jangan khawatir, STEM ini semuanya ada di KD. Kalau kita bicara tentang K13, ada di KD 3 dan KD 4, semua sudah ada ya. KD 35, 36, 37, 38, 39. Tapi dia bolak-balik gitu ya, dia bolak-balik sebenarnya. Lalu juga merancang kegiatan pembukaan inti, penutup, sama, lalu juga menyusun rencana penilaian. Ini adalah tahapan-tahapannya, dan kita harus pun kembali lagi harus dibaca kembali sebenarnya ya modul ini. Lanjut. Oke. Ini modulnya Bun ya. Modul ini sebenarnya perlu baca dulu sebenarnya sebelum kita di sini, biar karena harusnya di sini setelah ini adalah praktik ya. Oh kalau boleh tugasnya tetap saya pantau ya, boleh nggak? Nanti saya minta tolong Bunda praktik RPPH-nya, tolong Pak. Lanjut. Siap kita masing-masing. Satu terakhir pesan dari kami adalah perubahan itu pun memang semua orang itu senang berada di zona nyaman. Siapapun itu, semua orang berada di zona nyaman. Oh saya modelnya seperti ini, dari dulu kok seperti gini caranya gitu. Dari dulu kan seperti gini. Ketika ada gitu ya. Pada intinya memang itu normal, semua orang berada di zona nyaman. Tetapi jangan sampai kenyamanan itu membuat kita terlena. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita sebenarnya bisa berada di luar dari zona nyaman tersebut. Dengan berbagai macam perubahan yang terjadi saat ini dengan begitu cepat, baik itu teknologi, baik itu pengetahuan, dan juga kebijakan, kita harus selalu senantiasa bisa menyesuaikan diri. Dan caranya apa? Caranya adalah kita harus bisa nyaman dengan ketidaknyamanan, apapun itu. Kalau kita mau mampu bisa beradaptasi dengan perubahan, maka kita harus nyaman dengan ketidaknyamanan. Jangan khawatir kita tidak bisa melalui itu karena kita sudah melakukannya. Contohnya apa? Contohnya ketika pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 itu mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menggunakan masker. Ketika awal menggunakan masker, nyaman atau tidak? Tidak nyaman. Tapi itu karena itu sebuah kebutuhan, sebuah keperluan, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus lakukan. Tapi apa yang terjadi? Setelah berkali-kali menggunakan masker, lama-lama menjadi nyaman. Benar nggak kan? Lama-lama malah sekarang susah lepas waktu awal-awal. Malah sudah terbiasa menggunakan masker. Itulah Bunda. Jangan khawatir terkait dengan perubahan-perubahan itu, karena sebenarnya itu kita bisa keluar dari zona nyaman sebenarnya.
Cuma apakah kita jadikan ini sebagai kebutuhan atau tidak? Mari sama-sama kita merubah cara mengajar kita. Dengan cara apa? Tentunya kembali lagi dari diri kita sendiri untuk terus belajar. Belajar tidak harus selalu dikumpulkan melalui pelatihan, tapi kita bisa belajar secara mandiri. Demikian ya Bunda-Bunda semua yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam kesempatan ini ada hal yang